Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan berserta salam semoga selamanya tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyyina Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami dari kelompok yang beranggota 5. Yang pertama itu ada Irma Rahmawati, terus ada Ahmad Paki, ada Akmal Kamaludin, ada Abdul Ghafur Al-Ghifari, dan Muhammad Fikri. Yang mana pada kesempatan ini kami akan menjelaskan atau memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu implementasi algoritma backtracking pada game Sudoku. Sebelum kita lanjut kepada implementasian dari backtracking dalam game Sudoku, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu game Sudoku. Jadi game Sudoku ini adalah sebuah game yang merupakan permainan teka-teki logika yang sangat populer di seluruh dunia. Permainan yang terdiri dari gear yang berukuran 9x9 yang terbagi menjadi 3 sub kotak atau 3x3. Tujuan utama dari game ini adalah mengisi angka 1 hingga 9 di dalam gear tersebut dengan aturan utama, yaitu setiap angka harus unik di setiap baris, kolom, dan subkotak. Jadi game ini adalah di mana seorang permainannya atau seorang yang memainkannya itu harus mengisi antara 1 sampai 9 angka di dalam gear yang kosong. Jikalau gear itu sudah terisi, maka itu sudah tidak diisi lagi. Yang kalau yang masih kosong itu isi dengan angka-angka yang belum ada di gear yang sudah ada. Seperti halnya gimana? Misalkan dalam satu kolom itu ada angka 9, maka kita harus mencari angka 1 sampai 8. Jangan sama dengan angka 9 tersebut. Selanjutnya, kita kan sudah mengenal apa itu game Sudoku. Lalu kemudian apa itu backtracking? Apa itu algoritma backtracking? Jadi, algoritma backtracking itu adalah metode pencarian solusi untuk masalah yang dapat dipecah menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil. Di mana algoritma ini bekerja dengan cara mencoba kemungkinan solusi secara bertahap. Dan jika solusi yang dicoba tidak mengarah pada hasil yang diinginkan, misalnya solusi tidak valid, maka algoritma akan mundur dan mencoba pilihan lain. Itulah algoritma backtracking. Tip dasar algoritma backtracking pada game Sudoku. Mungkin pada penjelasan sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa itu algoritma backtracking pada game Sudoku, mungkin sudah mengimplementasikan. Tapi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasinya dan prinsip dasar, konsep dasarnya. Saya akan menjelaskan sekilas terkait dengan apa itu algoritma backtracking dalam game Sudoku. Kenapa algoritma backtracking sering digunakan dalam game teka-teki, khususnya teka-teki seperti game Sudoku ini? Karena dalam penyelesaian atau cara kerjanya itu mencoba satu persatu kemungkinan yang ada, dan jika salah satu percobaan tidak berhasil, kita mundur dan mencoba pilihan yang lain. Jadi tidak hanya satu kali percobaan. Dan algoritma backtracking ini mencoba solusi-solusi yang lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan, suatu persoalan. Nah, itu mungkin penjelasan kenapa algoritma backtracking ini dipakai dalam game Sudoku, itu salah satunya. Lalu ada prinsip dasar dari algoritma backtracking dalam game Sudoku ini. Yang pertama, algoritma backtracking ini akan mencari sel kosong atau kotak kosong, ruang kosong. Jadi algoritma akan mencari sel yang di gear yang masih kosong, yaitu sel yang belum terisi angka. Nah, lalu yang kedua akan mencoba isi dengan angka, di mana algoritma akan mencoba mengisi sel tersebut dengan angka dari 1 sampai 9, dan kemudian memeriksa apakah angka itu sesuai dengan aturan
atau tidak melanggar aturan baris dan subkotak. Lalu yang ketiga itu validasi, yang dimana validasi itu memasukkan angka. Algoritma akan mengecek apakah angka tersebut valid. Jika tidak ada duplikasi dalam baris atau tidak menyerupai angka dalam baris sebelumnya, kolom atau subkotak yang sama. Jadi secara rincinya memvalidasi apakah angka itu sudah ada atau tidak. Lalu dalam algoritma track breaking kan proses lanjut atau mundurnya. Jika angka yang dimasukkan itu valid, algoritma akan melanjutkan ke sel kosong berikutnya. Jika angka yang dimasukkan itu tidak valid, maka algoritma akan mundur ke langkah sebelumnya dan mencoba angka yang lain. Kenapa algoritma? Kenapa pada game Sudoku ini digunakan algoritma breaktracking? Ya seperti ini, ketika kolom ketika kita mengisi kolom dan angka itu tidak valid, maka algoritma track breaking ini akan memberikan solusi untuk mencarikan solusi, tidak hanya stuck di sana saja. Lalu yang ketiga itu validasi solusi Sudoku. Yang pertama setiap baris harus berisi angka 1 hingga 9, lalu tanpa ada angka yang terulang. Jadi angka itu tidak duplikasi atau tidak sama. Lalu yang kedua itu setiap kolom juga harus berisi angka 1 hingga 9 tanpa ada angka yang terulang. Nah mungkin yang sama seperti yang tadi. Lalu yang ketiga itu setiap subkotak 3x3 juga harus berisi 1 hingga 9 tanpa ada angka yang terulang. Di setelah algoritma mengisi gear, kita perlu memeriksa apakah solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aturan permainan. Ada 3 aturan utama yang harus dipenuhi agar solusi Sudoku itu dikatakan valid. Jadi secara inti dari validasi solusi Sudoku ini, setiap baris atau setiap kolom itu berisi angka 1 hingga 9. Dan ketika terjadi duplikasi ataupun angka yang sama, maka algoritma track breaking ini akan mencarikan solusi yang lain. Dan secara intinya yaitu kita harus memeriksa apakah algoritma itu akan memeriksa setiap gear itu harus sesuai dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menyampaikan materi tentang implementasi game Sudoku. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya dengan NIM 102230. Nama saya Irma Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data yang digunakan. Nah, untuk struktur data yang digunakan dalam game Sudoku ini dinamakan dengan struktur data berupa array 2 dimensi untuk menyimpan grid Sudoku. Nah, di dalam Python disebut dengan list of list. Nah, untuk struktur ini menyerupai tabel 9x9, di mana setiap sel tabel dapat diakses melalui indeks baris dan kolom. Nah, setiap sel baris kolom diwakili dengan angka 0. Selain itu, set digunakan untuk melacak angka yang sudah ada di baris dan kolom atau di subkotak 3x3. Nah, kan awalnya 9x9. Nah, lalu diperkecil lagi dengan 3x3 setiap grid dan ininya. Nah, pendekatan ini memudahkan pengecekan apakah angka yang ingin dimasukkan sesuai dengan aturan permainan. Untuk selanjutnya, ada langkah-langkah penerapan algoritma breaktracking. Proses algoritma breaktracking dapat dijelaskan sebagai berikut. Nih, seperti ini ya. Yang pertama, dimulai dengan grid Sudoku yang sudah terisi sebagian angka.
sedangkan sisanya masih kosong. Selanjutnya, algoritma akan mencari sel kosong pertama, misalnya di baris pertama kolom ketiga. Yang ketiga, setelah menemukan sel kosong, algoritma mencoba memasukkan angka dari angka 1 sampai angka 9. Jadi nanti masukkan angkanya secara acak, namun tidak ada kesamaan antara di baris dan kolom. Angkanya dari 1 sampai 9. Selanjutnya, sebelum angka dimasukkan, dilakukan pengecekan validitas untuk memastikan angka tidak ada kesamaan antara baris dan kolom. Nah, untuk untuk mengisi di subkotak 3x3. Yang kelima, jika angka valid, maka angka tersebut dimasukkan. Lalu algoritma melanjutkan ke sel kosong berikutnya. Nah, jika angka yang tadi sudah valid, maka akan dilanjutkan kepada proses sel yang masih kosong selanjutnya. Nah, untuk algoritma ini dinamakan backtracking. Kenapa? Karena jika tidak ada angka yang valid, algoritma akan mundur ke sel sebelumnya untuk mencoba angka lain. Proses ini terus berlangsung hingga semua sel terisi angka yang valid atau hingga dipastikan bahwa teka-teki tidak memiliki solusi. Nah, di sini juga saya memiliki ilustrasi sederhana sebagai contoh seperti ini. Ketika saya menyebutkan angka kosong, maka itu angkanya harus diisi ya. 530 070 000 621 195 000 098 000 060. Nah, untuk sel pertama berada di baris pertama kolom ketiga, yaitu 530. Jadi yang kosongnya setelah angka 3 ya. Algoritma mencoba angka 1, memasukkan angka 1, tetapi tidak valid karena di bawah kolomnya, di bawah angka yang 530, di bawahnya 601. Nah, selanjutnya saya mencoba memasukkan angka 4, lalu berhasil karena di kolom kanan ataupun bawah kirinya, kolom dan barisnya tidak ada kesamaan di angka 4. Jadi program akan melanjutkan ke sel yang kosong selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan implementasi algoritma backtracking dalam Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sangat cocok untuk mengimplementasikan algoritma backtracking, terutama untuk permainan teka-teki, terutama untuk membuat permainan teka-teki seperti Sudoku. Keuntungan utama Python adalah sintaktisnya yang sederhana dan pustaka yang mendukung manipulasi data dengan mudah. Yang diantaranya adalah pembaca girt Sudoku yang sudah diberikan akan dimasukkan sebagai input. Yang kedua, melakukan backtracking. Algoritma backtracking akan mencoba mengisi angka pada sel kosong satu persatu dan memvalidasinya. Yang ketiga, memeriksa solusi. Setelah seluruh girt terisi, kita akan memeriksa apakah hasilnya valid. Yang keempat, menampilkan hasil. Jika girt berhasil diselesaikan, solusi akan ditampilkan. Jika tidak, kita akan mengetahui teka-teki tersebut tidak bisa terselesaikan. Di sini ada analisis kebutuhan untuk memiliki kemampuan menyelesaikan Sudoku menggunakan algoritma backtracking, menyediakan antar muka yang sederhana bagi pengguna, menampilkan solusi dengan validasi terhadap aturan permainan. Sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem grid Sudoku yang belum. Yang pertama ada grid, yaitu grid Sudoku yang belum lengkap dimasukkan ke sistem. Yang kedua, cari sel kosong. Sistem akan mencari sel kosong pertama dalam grid. Yang ketiga, coba angka. Sistem mencoba mengisi sel tersebut dengan angka 1 hingga 9. Yang keempat, validasi, memeriksa apakah angka yang dimasukkan memenuhi aturan. Yang kelima, rekursi, jika angka valid, sistem akan melanjutkan ke sel berikutnya. Jika tidak, sistem akan mundur atau backtrack. Yang keenam, yaitu solusi ditemukan. Jika semua sel sudah terisi dengan angka yang valid, sistem menampilkan solusi.
sini saya akan menjelaskan flowchart mengenai yang ada pada game Sudoku. Yang pertama itu start, memulai game. Setelah itu read Sudoku grid, membaca grid pada game Sudoku. Setelah itu find empty cell, jadi sistem akan mencari sel kosong dalam grid. Setelah itu kita mencoba memasukkan nomor dari angka 1 sampai 9. Itu apakah si angka tersebut valid? Jika tidak valid, dia akan kembali kepada try nomor 1 sampai 9, mencoba memasukkan angka 1 sampai 9 lagi. Jika benar, jika valid, langsung kepada lanjut pada step berikutnya. Setelah itu ada backtracking, setelah itu ada solution point, itu menemukan solusi. Jika selesai maka end, dan end itu jika selesai. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang codingan yang telah kami buat untuk codingan game Sudoku. Yang pertama itu kita nampilkan import Pygame dan import SCS dan import random, di mana Pygame ini adalah salah satu modul yang digunakan untuk membuat salah satu game atau aplikasi grafis interaktif. Ya, salah satunya itu seperti game. Yang kedua itu kami juga mengimpor SCS, yang mana ini untuk berinteraksi, modul untuk berinteraksi dengan sistem, dimana ini juga bisa digunakan untuk keluar dari aplikasi. Yang ketiga itu random, dimana modul ini digunakan untuk memilih puzzle secara random atau secara acak dari daftar puzzle yang sudah ada. Adalah fungsi ketiga import tersebut. Lalu ada fungsi dari draw grid. Pada fungsi draw grid ini, kami menampilkan 3 screen, grid, dan selection, di mana screen ini adalah tampilan atau surface tempat gambar akan digambar. Yang kedua itu grid, yang mana itu adalah salah satu matriks 9x9 yang berisi angka-angka Sudoku tersebut. Kemudian ada selection, yang mana posisi sel yang dipilih oleh pemain itu kami ekspor di selection. Juga mengatur dengan warna-warna seperti white untuk warna latar belakang, dan juga black pada warna garis, dan teks hitam. Ada blue juga warna teks mayoritas sel yang dipilih. Ada width dan height itu sebagai lebar dan tinggi layar. Ada juga cell size, di mana ukuran setiap kolom diperoleh dengan membagi lebar layar dengan 9, karena ada 9 kolom. Itu untuk pembahasan dari fungsi draw grid. Selanjutnya pada fungsi dari isValidMob ini, di mana di sini dituliskan def isValidMob. Ada 4, grid, draw, call, 6. Yang mana fungsi dari roll call ini dalam grid Sudoku memiliki aturan. Jadi setiap angka yang dimasukkan tidak boleh ada dalam satu baris atau kolom yang sama. Juga angka yang dimasukkan juga tidak boleh ada dalam subgrid 3x3 yang sesuai. Untuk langkah-langkahnya gimana? Jadi untuk baris yang dipilih, memeriksa angka sudah ada dalam baris tersebut. Untuk kolom yang dipilih, memeriksa apakah angka sudah ada dalam kolom tersebut. Dan ada juga memeriksa subgrid 3x3, di mana menghitung posisi awal subgrid 3x3 berdasarkan posisi baris dan kolom dipilih, dan juga memeriksa apakah angka sudah ada dalam subgrid 3x3 tersebut. Jika angkanya valid, maka fungsi ini akan mengembalikan kepada true atau false. Itulah dari fungsi isValidMob. Selanjutnya ada fungsi dari check win, di mana fungsi ini memeriksa apakah kolom pemain itu sudah menang. Apakah dianggap kalau pemain ini sudah menang, maka semua baris, kolom, dan subgrid 3x3 itu memiliki angka 1-9, sebagaimana dikatakan tadi pada awal pada deskripsi dari pemain Sudoku, tanpa duplikasi dan tanpa ada angka 0.
itu dikatakan win dengan codingan atau kode seperti ini. Selanjutnya ada fungsi NeoGame, di mana fungsi ini menyediakan puzzle Sudoku baru. Daftar berisi beberapa puzzle yang telah didefinisikan sebelumnya. Setiap puzzle adalah matrik 9x9 yang mana berisi angka-angka dengan beberapa angka yang kosong diwakili dengan angka 0. Selanjutnya ada fungsi main, di mana fungsi main ini adalah fungsi utama yang mengatur permainan. Di sini berbagai permainan seperti gear, info pemain dan tampilan pemain diatur. Langkah-langkahnya gimana? Jadi pada pemain ini yang pertama ada PE game ini, di mana inisialis semua modul PE game. Ada screen, di mana screen ini juga tadi sudah pada codingan sebelumnya. Juga ada width, ada height, di mana itu sebagai tampilannya dan juga di ukurannya itu 540 sampai 540 pixel. Lalu ada PE game display caption Sudoku, menetapkan judul jendela game ini. Jadi game ini sudah Sudoku. Lalu pada fungsi dari main ini juga banyak, seperti adanya loop utama dari program akan memeriksa input dari pengguna jikalau klik mouse dan tekan keyboard. Juga ada memberi cepat kemenangan yang tadi sudah dibahas. Mungkin ini adalah modul utama dari program ini. Lalu di paragraf terakhir atau di codingan tadi juga ada codingan seperti if name sama dengan main, di mana bagian ini adalah memastikan bahwa fungsi dari main hanya akan dijalankan jika file ini dijalankan langsung, bukan diimport sebagai modul. Itu dia sedikit pembahasan dari codingan yang sudah kami buat. Jadi ini adalah hasil dari pemrograman yang sudah tadi dipaparkan. Ini adalah tampilan Sudokunya, di mana kita bisa mengisi kolom yang kosong dan juga dengan aturan tidak boleh sama dengan kolom yang sudah ada. Jadi untuk kesimpulannya, yaitu game Sudoku adalah game yang menggunakan algoritma backtracking. Algoritma backtracking itu digunakan untuk mengisi gear Sudoku secara otomatis, menghasilkan solusi yang valid. Dan juga algoritma ini digunakan untuk menghasilkan puzzle Sudoku dengan cara mengembalikan proses penyelesaian. Dengan mulai dari solusi lengkap, kita dapat menghapus beberapa angka dan memastikan bahwa puzzle yang dihasilkan tetap solvable. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.